Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Rekan Tutor ID. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menambahkan catatan dan highlight pada Mendeley Reference Manager. Oke, kita sekarang coba aja klik Add New ya. Kita coba tambahkan dulu referensinya ya. Oke. Nah, sudah saya tambahkan. Di sini ada 4 referensi ya. Nah, ini harusnya diedit dulu yang ininya autorsnya diganti ya, tapi saya coba mempraktikkan dulu yang sudah ada aja. Nah, misalkan yang ini saya klik read. Nah, PDF-nya sudah terbuka ya. Aksesnya bisa kita lihat dari awal sampai akhir, PDF-nya bisa kita baca ya. Seperti ini. Nah, misalnya teman-teman pengen menandai di bagian tertentu ya, di bagian tertentu, misalnya bagian ini nih. Nah, kita ingin menandai ini ya. Bisa klik highlight di sini atau yang ini bisa ya. Ini highlight. Nah, defaultnya berwarna kuning ya untuk highlightnya, seperti di Stabilo gitu ya, menggunakan warna kuning. Kalau mau diganti juga bisa teman-teman, tinggal klik kiri pada highlightnya, kemudian warnanya misalnya biru. Nah, atau diganti ungu gitu. Bisa ya. Silahkan disesuaikan saja. Nah, setelah ini kita ingin menambahkan ini ya. Nah, sticky note, catatan pada highlight tertentu. Diklik kanan pada highlightnya, kemudian klik sticky note-nya, klik kiri. Nah, di sini bisa menambahkan sticky note-nya ya. Komennya ditambahin, misalnya mengenai perancangan. Oke. Kalau mau tambahin lagi juga bisa ya. Di bawahnya tentang apa, menurut Ginting misalnya atau apa, silahkan ya. Nah, gini aja dulu. Tuh, oke. Kemudian kita ingin menambahkan lagi di halaman yang berbeda misalnya ya. Misalnya kita mau menambahkan di sini. Nah, kita highlight. Kalau klik yang tools ini harus di highlight dulu ya. Nah, seperti ini. Kita ingin menambahkan sticky note lagi, misalnya kamera angle gitu ya. Oke. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat pada anotasi, nah, annotation-nya dilihat. Nah, di sini sudah ada 2 sticky note atau catatan yang sudah kita buat ya. Ada yang perancangan, ada juga yang kamera angle. Tuh, kalau kita klik yang kamera angle, dia akan ke halaman yang sudah kita highlight di kamera angle-nya. Kalau kita klik yang perancangan, ini ya, tuh akan berpindah halaman lagi. Ini mempermudah teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman baca gitu skripsinya dari awal, terus dibikin highlight, dibikin catatan gitu ya. Terus teman-teman mau buka lagi nih skripsi tersebut, terus lupa nih yang mana ya yang di highlight. Otomatis teman-teman ngebaca lagi nih mungkin dari awal. Atau kalau hafal satu-satu mungkin bisa langsung ya, tapi kan nggak mungkin hafal semua referensi yang begitu banyak, ratusan gitu ya. Pasti teman-teman kemungkinan besarnya lihat-lihat dulu gitu, scroll-scroll yang mana ya gitu.
Tapi kalau misalkan sudah kita tambahkan highlight dan catatan, kita tinggal lihat saja di anotasinya. Nah, klik yang kamera angle, klik yang perancangan gitu ya. Ini 2 aja catatan yang saya buat. Kalau teman-teman nanti mau membuat banyak catatan, silahkan ya teman-teman, itu bisa mempermudah teman-teman. Tapi kalau teman-teman cukup dengan 2 saja juga tidak apa-apa. Atau tidak menggunakan catatan sama sekali juga tidak apa-apa. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian notebook untuk apa nih? Misalnya kita ingin menambahkan yang ini ya ke dalam notebook nih. Ini sudah di-highlight dulu, kemudian klik new page ya. Yang ada di bawah nih, saya ulangi ya. Nah, lihat bagian bawah ini ada tulisan new page. Silahkan diklik kiri. Nah, di sini bisa diketik deskripsinya, misalkan deskripsi media ya, media. Terus ininya misalnya fungsi atau apa gitu ya. Nah, misalnya gini. Terus kita mau menambahkan ini. Klik aja pada yang di-highlight, klik kiri, terus tambahin ke add to new book. Add to notebook ya, sorry. Add to notebook. Nah, akhirnya ada nih di sini. Begitu teman-teman. Kalau mau yang ini, klik kiri lagi. Nah, nambah lagi gitu ya. Nah, kalau kita klik tuh menuju ke apa namanya? Notebook yang sudah kita tandai gitu. Misalnya kita close nih. Ini namanya apa? Perancangan video company ya, file PDF-nya. Oke. Kita klik lagi. Kita lihat anotasinya. Oh iya. Kalau kita klik tuh langsung ke sini, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau mau diedit juga bisa ya, teman-teman, diedit. Silahkan dilengkapi aja yang seperlunya. Kalau mau nambahin highlight lagi boleh, teman-teman, tergantung kebutuhan. Di sini misalnya mau nambahin lagi boleh gitu ya. Nah, untuk menambahkan highlight ya, catatan dan highlight seperti itu teman-teman. Nah, kalau menghapusnya klik saja di sini yang ada 3, terus delete. Atau bisa juga di sini ya, klik kiri, delete, kayak gitu. Sticky note-nya juga bisa dihapus, klik kiri di sini delete. Notebook-nya juga bisa dihapus, klik kiri delete gitu ya. Tuh. Ininya, nah misalkan saya mau ngehapus notebook ya. Klik yang ada titik 3 di sini, kemudian klik delete page. Delete, nah sudah tidak ada ya. Yang anotasi saya mau delete. Nah, saya klik delete. Misalnya mau delete di sini juga bisa. Highlight-nya saya delete. Ininya juga saya delete. Tuh. Note-nya saya delete. Nah, kosong lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, cukup itu saja mengenai bagaimana cara menambahkan catatan dan highlight. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa ya ketika menambahkan catatan dan highlight, setelah selesai menambahkannya, klik sinkronisasi ini ya. Agar ketika teman-teman, apa ya namanya? Ketika teman-teman mengklik tombol sinkron di bagian aplikasi tersebut ya, yang ini, maka akan memastikan semua perubahan yang disimpan di cloud servernya ya. Jadi PDF-PDF ini, referensi ini tersimpan di cloud server gitu teman-teman. Jadi ketika sudah mengedit atau sudah menambahkan catatan, highlight, dan lainnya, teman-teman klik ini ya, sinkronisasi untuk memastikan
Jangan lupa ya teman-teman, klik sinkronisasi tersebut untuk memastikan semua perubahan disimpan pada cloud server. Seperti itu teman-teman. Cukup itu saja dari saya mengenai materi menambahkan catatan dan highlight pada Mendeley ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan terima kasih teman-teman sudah ikutin sampai akhir video, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.